Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Taufik Hidayat Soeharto, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah biomekanika dan kawan-kawan semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat jasmani dan rohani sehingga kita semua pada hari ini bisa melakukan kuliah pada siang ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Pada kesempatan kali ini, saya Susilawati sebagai moderator yang akan memandu acara diskusi pada siang hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Saudara Zainal Mutakin, Rohmi Restu Fauzi, dan Azhar Bukhari. Selanjutnya, saya akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan diskusi siang ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya-jawab atau diskusi, dan yang keempat adalah penutup. Baiklah, sebelum kita lanjut ke sesi yang kedua, mari kita buka acara ini dengan membacakan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yaitu sesi pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh Saudara Zainal. Sesi share screen dulu. Udah ada belum? Ini screen ininya mana ini? Bentar. Di sininya mah udah ini. Udah ada? Loading. Oke, ada tuh. Ada nggak? Ada. Oke. Langsung aja, Susi. Ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Zainal Mutakin. Saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang gerak atau movement. Slide pertama, Susi. Sini. Ada nggak? Ada. Ya udah, sok. Oke. Kedengeran nggak? Kedengeran.
Oke, saya di sini akan membahas tentang gerak dasar dalam olahraga. Gerak yaitu perubahan atau kedudukan yang dilakukan dari dalam tubuh atau luar tubuh, baik dilakukan sekali maupun berkali-kali. Gerak dasar dalam olahraga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada lokomotor. Lokomotor adalah sebuah gerakan yang dilakukan dengan menyertai perpindahan tempat. Artinya, manusia atau seseorang melakukan gerakan, namun di sisi lain dia juga melakukan perpindahan tempat. Contohnya seperti pada gambar di PPT ini. Seorang anak melompat ke depan, melakukan gerakan dan melakukan perpindahan tempat. Lanjut, Susi. Ya, yang kedua ada non-lokomotor. Non-lokomotor adalah sebuah gerakan yang tidak menyertai perpindahan tempat. Artinya, non-lokomotor itu adalah pergerakan seseorang tanpa melakukan perpindahan tempat. Contohnya seperti pada gambar tersebut, seorang anak mengayunkan kedua tangannya ke depan dan ke bawah tanpa melakukan perpindahan tempat. Lanjut, Sus. Ya, yang ketiga ada manipulatif. Manipulatif adalah sebuah gerakan yang bisa dikategorikan sebagai gerakan lokomotor ataupun non-lokomotor. Hanya saja gerakan manipulatif ini disertai dengan benda ataupun alat. Maksud dari manipulatif itu adalah sebuah gerakan lokomotor ataupun non-lokomotor, jadi tidak memandang itu harus lokomotor atau non-lokomotor, tapi bebas gitu. Hanya saja manipulatif itu disertai dengan menggunakan alat. Contohnya seperti pada gambar, gerak melompat disertai dengan bermegang bola atau melempar bola. Kemudian melempar bola di tempat. Itu termasuk contoh dari manipulatif. Oke, Susi. Oke, terima kasih kepada Saudara Zainal atas pemaparannya. Pemaparan yang kedua yang akan dipaparkan oleh Saudara Rohmi Restu Fauzi, kepadanya saya persilahkan. Dari mana nih? Rohmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin memperkenalkan diri ya. Nama Rohmi Restu Fauzi. Baik, mungkin langsung aja ya ke gerak dasar dalam olahraga. Gerak dasar dalam olahraga terbagi menjadi 3 bagian. 1, bidang sagital, 2, bidang frontal atau transversal, 3, bidang horizontal. Yang dimana bidang sagital merupakan bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, yakni kiri dan kanan. Bidang ini dikenal juga dengan proses anteroposterior. Jadi bidang spiral itu contohnya gerak dasar yang dimana kita melakukan sebuah pemanasan ya, pemanasan dalam melakukan olahraga gitu. Contohnya ada nggak? Belum ada ya? Ada di makalah ini ada gambarnya di slide berikutnya, Rom. Siap. Ya udah nanti aja. Kedua, bidang frontal atau transversal, yang dimana bidang frontal ini merupakan bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, yakni depan dan belakang. Dikenal sebagai koronal atau poros mediolateral. Sebetulnya bidang frontal atau transversal ini banyak sih sering kita
lakukan, sering kita praktekkan gitu ya ketika kita hendak melakukan kegiatan di dalam pemanasan juga banyak. 3. Bidang horizontal. Bidang horizontal merupakan bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, yakni atas dan bawah. Dikenal sebagai poros melintang. Yang dimana bidang horizontal itu contohnya masih dalam ruang lingkup sih, ruang lingkup apa ya, ruang lingkup pemanasan gitu ya. Langsung aja sih ke gambar, Susi. Mohon maaf lahir dan batin. Lanjut. Ini gambar yang tadi Rohni minta itu. Ini adalah salah satu gambar yang dimana sindikal. Sindikal itu bagian apa ya, kiri, apa sih? Samping. Oh ya, sindikal itu bagian kiri dan kanan, frontal, depan dan belakang, dan transversal atas dan bawah. Seperti pada gambar. Paham nggak maksudnya? Paham. Paham. Hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton 1. Sebuah benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan akan tetap diam atau akan terus bergerak dengan kecepatan konstan, kecuali ada gaya-gaya eksternal yang bekerja pada benda itu. Jadi sebuah benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap diam, mananya? Akan terus bergerak dengan kecepatan konstan, kecuali ada gaya-gaya eksternal yang bekerja pada benda itu. Hukum Newton 2. Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik pada masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Hukum Newton 3. Ketika suatu benda memberikan gaya pada kedua, benda kedua akan memberikan gaya yang sama, besar tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama. Lanjut. Ini udah bagian azan. Lagi. Izin meneruskan asas dan prinsip biomekanika. Pada asas dan prinsip biomekanika ini dipelajari tentang pergerakan gerak manusia. Nah, di sini ada menurut Brouwer, pergerakan tugas gerak manusia terbagi 4, yaitu yang pertama ada tugas menggantung, aktivitas menggantung yang umum dijumpai pada senam, aktivitas kesegaran jasmani, permainan anak yang menggunakan alat bergantung. Karena tubuh biasanya bergantung bebas, gaya tarik bumi bekerja tidak berlawanan dengan aktivitas bergantung. Yang kedua, tugas mendukung. Gerak ketiga menurut Brouwer ini berkenan dengan tenaga yang timbul dalam tubuh pada saraf, otot, atau kerangka untuk menggerakkan tubuh atau bagian tubuh atau objek di luar tubuh. Nah, yang ketiga, tugas berkaitan dengan gerak tubuh atau objek. Gerak ketiga menurut Brouwer ini berkenan dengan tenaga yang timbul dalam tubuh, saraf, otot, atau kerangka untuk menggerakkan tubuh atau bagian tubuh atau objek di luar tubuh.
Yang keempat, tugas berkenan dengan tenaga. Dalam banyak aktivitas olahraga, tubuh menerima satu tenaga dari satu objek seperti sebuah bola atau memberhentikan tubuh seperti mendarat di lantai pada senam pada palang tunggal. Udah, Sus. Baiklah, mungkin itu sedikit pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Pada sesi ini kami buka 3 pertanyaan. Ya, kan 5 menit deh. Ya, silakan siapa? Ya, Mas. Dia mau itu. Mana? Formnya. Mau, Pak. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita sambil lanjut ke kelompok kelas C ya. Ada yang mau bertanya nggak? Lanjut aja Sus, kalau nggak ada yang mau nanya. Oke. Nggak ada yang ditanyain. Udah paham berarti. Iya, sudah pada paham karena kelompok Cina menerangkannya sangat gamblang. Afika. Halo Afika. Ya, Sus. Udah Susi jadiin host ya. Oke. Oh iya, sebelum lanjut ke kelompok Afika, saya pribadi perwakilan dari kelompok 3 izin berterima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pemaparan materi kami ataupun dalam segi penyampaian materi dan penyajiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang record siapa? Bentar. Udah di sini di-record sama Susi.
Halo, ini kelompok Afrika gimana? Halo, Jun. Maaf ya teman-teman, soalnya di Afrikanya nggak ada suaranya katanya. Iya, nggak apa-apa. Udah Junet aja yang presentasi. Ada nggak sih suaranya? Dari tadi udah ngomong loh.